Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Rahmi beserta jajarannya, para guru besar, guru saya, Prof. Jayadi Manggaro dan Prof. yang lain, teman sejawat dan perawat dan seluruh anggota webinar. Sore ini saya diperintahkan ini sudah membawakan peran dari pembedahan pada tumor-tumor di perut pada anak. Kalau kita ngomong tumor perut itu dan peran bedah, tentu kita harus tahu dulu di tumor di perut itu apa aja sih tumornya gitu, dan peran pembedahan itu apa saja. Ya. Tumor di perut itu tumor itu bisa ganas, bisa jinak, tapi sebagian besar jinak, 30% saja yang ganas. Sedangkan tumor di perut itu kita bisa bagi dua, yang di intraperitoneal dan yang retroperitoneal. Kalau kita lihat frekuensinya sebetulnya yang paling banyak di retroperitoneal, paling banyak tuh Wilms tumor dan neuroblastom. Setelah itu ada Germ cell tumor, lalu diikuti dengan hepatoblastom. Kita lanjut saja. Kalau di klinik kita ketemu ayah atau ibu yang membawa anaknya umur 2 tahun dengan gejala seperti ini, perutnya membesar, lalu datang kepada dokternya, nanya gitu ya, dok ini gimana anak saya dok, bisa diobatin apa enggak gitu ya, kurang lebih gitu. Biasanya datanya sudah agak terlambat karena nggak sakit biasanya, baru ujung-ujungnya sakit dan kadang-kadang suka ada kencingnya berdarah gitu. Tentu kalau ke dokter anak akan diperiksa segala macam, nanti akhirnya kalau memang bisa dioperasi ke dokter bedah anak. Tapi kalau tidak, kadang-kadang memang langsung ke dokter bedah anak. Tapi jarang biasanya, karena orang umumnya takut tuh kalau ke dokter bedah, waduh jangan-jangan dipotong nih perutnya anak saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Banyak pertimbangan sebetulnya untuk melakukan tindakan pembedahan gitu. Apakah betul pembedahan ini ada yang terbaik ataukah harus di kemoterapi dulu atau bagaimana gitu. Jadi tidak sembaranganlah membedah itu. Prinsipnya kalau kita menghadapi tumor pada anak-anak, tentu kita bikin diagnosisnya dulu, ditentukan stagingnya sampai mana sih tumornya ini membesarnya, apakah sudah menyerang ke paru-paru, bagaimana gitu ya, lalu baru diobati. Gitu. Nah, bagian bedah itu salah satu bagian dari pengobatan ini. Ada juga kemoterapi, ada radiasi dan lain-lain. Malah yang baru ada stem cell dan targeting tumor ya, terapi. Kita mulai dengan diagnosis saja. Diagnosis banyak itu, ada sign symptom, bisa tumor marker, bisa diperiksa imaging. Imaging selain buat diagnosis juga untuk menentukan staging dan melihat apakah tumornya masih bisa diangkatnya ya. Gitu. Lalu tahap berikutnya biasanya kita melakukan biopsi. Biopsi itu perlu. Kenapa? Karena kita pengen tahu nih sebetulnya tumor ini agresivitasnya itu gimana sih? Kadang-kadang ada tumor ganas yang tumbuhnya lambat, ada yang cepat, ada yang tiba-tiba udah ada di otak, gitu. Ada yang menjalar kemana-mana gitu, cepat sekali menjalar kemana-mana. Jadi kita perlukan biopsi. Nah, kalau imaging bisa dengan USG. Kalau USG kita bisa tentukan tuh letak tumornya. Kalau tumor itu di lateral, sebesar tumor apapun biasanya lebih mudah dikendalikan, dioperasi dibanding tumor-tumor yang di garis tengah gitu. Tumor itu dikatakan dari ginjal agak di pinggir ya, di lateral. Sudah mendorong vena cava, sudah mendorong aorta, itu tetap masih bisa lebih mudah dikerjakan dibanding tumor-tumor yang ada di tengah. Contohnya seperti itu. Lalu dengan CT scan kita bisa melihat ekstensi tumor, juga bisa melihat adanya metastasis ya. Ini kita lihat CT scan anak normal gitu ya, kurang lebih. Di sini ada hati, ada limfa, dan ada ginjal. Saya ngambil contoh yang ginjal aja yang mudah gitu ya. Ini ginjal, kita lihat ginjalnya normal. Lalu kita lihat berikutnya. Kita lihat di bawah ini, kalau lihat kursor saya, ada ginjal, di atasnya ada tumornya, di pol atasnya. Pol tengah dan pol atas ada tumor besar yang mendorong aorta ke samping. Nah, kurang lebih ini tumor ini Wilms tumor ya, tumor yang berasal dari ginjal. Kalau kita lihat foto sebelahnya lagi, nah ini ada massa di sebelah kanan, tapi ginjalnya itu ada normal semua bentuknya, hanya terdorong saja ke bawah. Ini kemungkinan neuroblastom ya, tumor yang dari saraf simpatis. Peran bedah tentu selain diagnosa kita bisa melakukan biopsi. Biopsi itu bisa open biopsi, dioperasi perutnya dibuka, sebagian tumor diambil. Ada bisa juga dengan guiding USG dilakukan dengan penusukan dengan jarum, bisa juga dengan laparoskopi. Ya.
Setelah dibiopsi, selanjutnya kita menentukan staging-nya. Staging itu banyak perkumpulan di dunia ini yang membuat staging yang bermacam-macam. WHO juga bikin staging. Lalu kita ambil contoh Willems tumor yang tengah. Negara-negara di Eropa, Society International Oncology Pediatric itu membuat staging. Tapi di Amerika, Children Oncology Group juga membuat staging. Stagingnya sedikit berbeda, tapi tata laksananya berbeda juga gitu. Jadi nggak sama gitu. Tapi hasilnya ujungnya hasilnya sama kurang lebih. Angka kematian dan angka kesakitannya hampir sama staging. Contohnya seperti ini tuh, Willems tumor kalau staging 1 kan tumornya yang hitam ini, tumornya masih dalam ginjal. Kalau stage 2 tumornya sudah agak keluar ginjal gitu ya. Kalau di operasi bisa diangkat semuanya ya. Ataupun sudah pernah dilakukan biopsi, ini stadium 2 biasanya ya. Kalau ada pun di operasi ada sisa yang sedikit, cuma ada di pinggang saja gitu. Sedangkan stadium 3 biasanya kelenjar getah beningnya sudah terlibat. Jadi kalau ada keterlibatan getah bening itu sudah stadium 3. Kalau stadium 4, nah ini kelenjar getah bening. Kalau stadium 4 sudah metastasis entah ke paru, ke liver atau ke otak ya. Stadium 5 adalah tumornya bilateral. Staging ini ada berbagai macam, tapi kurang lebih hampir sama. Tata laksana juga hampir sama, tapi nggak begitu sama, tapi hampir sama lah. Kita ambil contoh seperti ini. Sekarang yang dari Amerika, Children Oncology Group. Kalau ada tumor, ada pasien mempunyai tumor di perutnya, yang dilakukan adalah imaging dulu. Setelah imaging, diputuskan ini bisa diangkat nih, dibuka perutnya. Buka perutnya, setelah itu di kemoterapi sisanya gitu. Sebaliknya yang di Eropa dan Australia, SIOP ini, dia tidak demikian. Dia cari dulu, ini yang di daerah pinggang ini kayaknya neuroblastoma juga bisa, dia periksa VMA segala macamnya, tumor marker diperiksa. Setelah itu dia lakukan imaging. Setelah di imaging, stadium berapapun dia dilakukan kemoterapi. Jadi preoperatif kemoterapi atau neoadjuvan kemoterapi. Setelah di kemoterapi, baru dibedah. Setelah dibedah, baru di kemoterapi lagi. Nah, itu ada bedanya jadi. Kalau ini yang COG yang di Amerika, kalau ternyata pada saat operasi dia tumor, dokternya nggak bisa ngapa-ngapain, paling dibiopsi, ya udah gitu, tentu dia kirim ke sini, preoperatif terapi ya, kemoterapi. Jadi ada sedikit bedanya. Nah, kalau udah staging, tentu dokter bedah mikir, ini bisa keangkat nggak ya, kurang lebih tumornya nih, yang seperti ini nih. Nah, ini ada apa? Clue-nya, ada triknya gitu. Kalau kita lihat ini CT scan normal, panah yang merah itu aorta, panah yang biru itu vena cava. Jadi kita lihat CT scan seperti ini. Nah, kalau kita lihat CT scan sebelahnya, ini di sebelah ginjal kanan, di sebelah yang ada panah saya ini, itu ada tumornya. Tumornya besar sekali. Kadang-kadang melewati garis tengah tumor itu. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting aortanya nih bebas. Dia tidak terinfiltrasi oleh tumor. Tidak didekati. Sebesar apapun tumor ini bisa dibebaskan. Bisa diangkat. Itu yang penting. Clue-nya aorta dan vena cava. Ini vena cavanya. Tapi lihat gambar yang sebelahnya lagi. Panasnya ada di aorta. Aortanya sudah ada di tengah-tengah tumor. Kalau tumornya saya angkat, aorta juga keangkat. Pasiennya akan meninggal. Jadi pasien yang seperti ini kita akan bilang ke dokter, ke Prof Jaya atau ke dokter Hikari, ini pasiennya di kemo dulu deh supaya lebih kecil gitu. Setelah kecil baru kita operasi ya. Nah ini kalau ini diagnosis tadi kalau ada biopsinya Pak. Nah, kita tahu dari biopsi ada behaviornya tumor itu. Contohnya well differentiated, tumor ini tumor Willems, tapi Willems ini Willems yang kalau kita obati dengan kemoterapi atau radiasi, dia biasanya berespon baik. Tapi ada tumor-tumor yang anaplastik. Kalau pada hasil biopsinya anaplastik, ini kita udah sama-sama tahu nih, kalau tumor seperti ini nih kalau dikasih kemoterapi, dikasih radiasi, enggak bandel nih tumornya, enggak mempan biasanya. Nah, untuk yang seperti ini, dokternya biasanya lebih agresif, dokter bedahnya. Walaupun aortanya terdorong, tergeser, atau melengkung ini, dia tetap akan bebaskan sedikit demi sedikit terus maju sampai sebagian besar tumor ini harus bisa diangkat. Kalaupun menyisakan kecil sedikit sekali gitu. Tentu ada risikonya, risiko perdarahan, kematian dan tentu ada risikonya. Tapi kalau kita dihadapkan
dokter bedah dihadapkan dengan tumor-tumor yang prognostik faktornya kita tahu jelek, kita akan lebih agresif. Gitu. Contohnya kalau ada tumor, ini aorta ya, kalau ada tumor dikatakan di tumor Wilms di daerah sebelah kiri, menempel pada pankreas, di tail pankreas atau di kaputnya. Kalau kita tahu dia well differentiated, yang tipe yang blastemal, yang bifasik, yang tidak ganas, saya cenderung untuk saya bebaskan, tapi saya bisa pankreasnya tidak saya apa-apakan gitu, karena pankreasnya nggak dibutuhkan oleh tubuh ini. Tapi kalau saya tahu ini anaplastik, ini kalau nempel sama pankreas, tiel pankreasnya saya potong, itu jadi ada perlakuan yang berbeda gitu dengan hasil biopsi tersebut, dengan mengetahui perangai tumor tersebut. Nah, ini sekali lagi kita lihat bahwa ini yang sebelah sisi yang ada kursor saya, aortanya bebas, sedangkan yang sebelahnya, yang sebelah kanan, aortanya ada di tengah-tengah tumor. Yang ini unresectable gitu. Ya. Oke. Nah, kalau saya sedikit cerita mengenai pembedahan, kalau kita lihat gambar usus seperti ini, kita lihat lagi. Nah, ini kolon ascendent, ini kolon descendent, ya. Ginjal itu adanya di belakang kolon descendent dan kolon ascendent. Kolon descendent ini nempel ke dinding perut sebelah bawah. Jadi kalau kita mau meng-approach tumor, itu harus kita gunting dulu tepinya gitu. Kita gunting gitu sampai bawah. Kalau sudah digunting, lalu kita sisihkan tumor ini ke kolon ini ke tengah, ke medial ya. Kita sisihkan situ. Setelah itu baru tumornya akan expose, akan terlihat dengan baik seperti ini contohnya gitu. Ini kolonnya belum disisihkan. Kalau kita sisihkan lagi akan terlihat hilus ginjal di sini. Hilus ginjal, nanti kita akan lihat pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa diikat, dijahit dan dipotong. Tumornya bisa diangkat. Kurang lebih gitu cara pembedahannya. Nah, kita lihat ini setelah disisihkan ini kolonnya disisihkan, kita bisa melihat pembuluh darahnya di sini dikait, lalu kita bisa potong di sini pembuluh darahnya. Setelah dipotong, tentu kita bisa angkat tumornya. Ya. Jadi peran pembedahan itu tadi seperti saya bilang, ada diagnosis, bisa kita melakukan open biopsi, bisa laparoskopi, bisa dengan guiding USG, bisa juga terapi. Tapi juga ada yang tadi Prof. Jaya sebutkan awalnya, ada emergency, ada life saving procedure ya. Seperti ini. Kalau kita lihat datang ini, saya nggak tahu kenapa kadang-kadang di Indonesia masih ada yang seperti ini, entah karena pasiennya tidak mampu atau karena transportasi tidak baik atau ketidakmengertian, sehingga datang kepada kami dengan respiratory distress gitu. Yang kita tahu ini karena tumor respiratory distressnya, entah karena asites yang diproduksi oleh tumor tersebut, entah karena memang tumor sendiri sudah menekan diafragma. Anak seperti ini kalau ditidurkan nggak bisa napas nih. Jadi orang tuanya udah ngerti benar biasanya. Dia ditidurkannya setengah duduk gitu, supaya dia bisa napas. Nah, datang seperti ini ke kami itu tentu kita harus life saving, jadi harus sifatnya emergency ya operasinya gitu. Nah, operasi emergency itu tidak sempurna. Yang perlu diingat adalah kalau kita buka perutnya ini, awalnya vena cava itu tertekan oleh tumornya semuanya. Jadi kempet kolaps gitu ya. Begitu saya buka perutnya, itu brojol tumornya gitu ke atas, vena cavanya gembung lagi, seluruh darahnya akan kumpul di vena cava. Nah, akibatnya tensinya turun, pasiennya bisa bradikardi dan bisa meninggal. Nah, ini harus hati-hati. Jadi begitu saya buka perutnya, saya sudah harus bilang sama dokter anestesinya, ini infusnya dicepatkan atau diguyur gitu. Nah, selain itu kalau sudah dibuka gitu, vena cavanya gembung, tentu organ-organ di dalamnya jadi edem. Waktu menutup itu mendapatkan kesulitan kadang-kadang. Kadang-kadang tumornya sudah nggak mungkin dioperasi lagi, kadang-kadang disayat sedikit udah berdarah-darah gitu. Akhirnya hanya di biopsi contohnya. Syukur-syukur kalau bisa diangkat semua. Kalau di biopsi sedikit, itu hati-hati waktu menutup. Karena semua organ di dalamnya jadi bengkak. Bengkak nggak bisa ditutup. Rumah sakit kita pernah mendapat semacam somasi atau gitu, karena kita tidak bisa menutup. Akhirnya ditutup dengan silo, dengan semacam plastik yang memang diperuntukkan. Tapi kita tidak memberitahu pasiennya sebelumnya. Gitu. Ini orang tuanya marah dan tidak suka, dan itu menjadi masalah gitu. Nah, dokternya yang mengerjakan
orang udah mau mati, saya tulungin malah sekarang nuntut gitu. Jadi ini bagiannya Mas Bambang nanti bisa menerangkan mengenai informed consent dan segala macam gitu. Ini yang kita harus berhati-hati di sini. Nah, ini emergency procedure, jadi bisa pasang BFD kalau dia ada pleural effusion, ya. Ada kalau obstruksi bisa kalau ginjalnya obstruksi gitu bisa dipasang di G-stent atau di nephrostomy supaya air kencingnya bisa ngalir dan segala macam. Ini prosedur-prosedur yang memang emergency kadang-kadang kita hadapi di rumah sakit. Kadang-kadang pasang datang seperti ini nih, perutnya udah kayak gunung. Ya. Lalu yang terakhir mungkin palliative surgery ya. Jadi kalau pasien ada tumor contohnya di duodenum, kalau dikasih makan berhenti sampai lambung nggak bisa ngalir lagi, itu kita akan bypass ya, atau kita pasang feeding ionostomy. Ionomnya itu dibolongi khususnya supaya dimasukkan selang bisa makan dari selang tersebut. Ya. Jadi peran pembedahan bisa pada diagnostik, bisa pada terapi, bisa pada emergency dan palliative surgery. Kalau paliatif kita seperti tadi saya bilang bisa pasang feeding iostomy, bisa gastrostomy, bisa ileostomy. Kalau kita tahu bahwa tumornya sudah menginfiltrasi kolon semuanya, tentu kita bikin ionostomy supaya dia bisa keluar, fesesnya keluar. Saya rasa take home message-nya untuk sejawat-sejawat ada yang di perifer, early diagnosis itu penting. Bagaimanapun juga kalau sudah tumor sudah seperti itu susah kita hanya bisa life saving, belum tentu hidup karena tumornya biasanya sudah advance nggak bisa diobati. Lalu networking maksudnya begini, kadang-kadang pasien sudah saya operasi ada tumor yang saya keluarkan 3 ember dari perutnya, tumornya itu kembali ke daerah Banten gitu, nggak pernah kontrol lagi gitu. Padahal kita tahu bahwa di Banten saya punya teman yang hematologi anak di sana. Harusnya kita bisa berkomunikasi, pasiennya bisa kontrol ke sana. Mungkin kalau ke Jakarta terlampau jauh gitu. Mungkin ya YOAI juga bisa memfasilitasi ini. Yang terakhir palliative care. Ada pasien-pasien tertentu yang sudah memang nggak bisa hidup gitu karena penyakitnya gitu. Kita sudah tahu ini pasti meninggal. Pasien-pasien ini ada yang sebagian tinggal di rumah sakit kalau dia mampu. Kalau tidak mampu karena sudah lama BPJS itunya sudah tidak mencukupi lagi, sudah dipulangkan pasiennya. Nah ini dipulangkan di rumahnya yang orang tuanya tentu kurang begitu mengerti. Saya minta sejauh-sejauh dokter yang ada di ujung-ujung di daerah bisa mengapresiasi pasien seperti ini lah. Diajak bicara atau gimana, paling tidak minimal diberitahu apa yang harus dikerjakan pada pasien-pasien tersebut. Walaupun kita tahu akhirnya akan meninggal anak tersebut. Saya rasa demikian, Dr. Bambang. Terima kasih banyak atas perhatian juga pada yang lain.